Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rosita. Saya mahasiswa dari Stikes Muhammadiyah Ciamis, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan perawatan luka. Adapun pengertian dari perawatan luka itu sendiri yaitu tindakan 3M, mencuci, membuang jaringan yang mati, dan membalut luka. Tujuan dari perawatan luka itu sendiri yaitu memberikan kenyamanan keamanan, mempertahankan konsep kelembaban, dan mengurangi risiko komplikasi. Adapun alat yang harus dipersiapkan untuk melakukan perawatan luka yaitu yang pertama larutan NaCl, perlak pengalas, handscoon steril dan bersih, kom kecil yang berisikan larutan betadin dan NaCl, betadin, pinset anatomis dan silurgis, bengkok, bak instrumen, kaset steril, kemudian baki dan pengalasnya. Kemudian APD yang harus digunakan saat perawatan luka yaitu handscoon, kemudian masker, google jika perlu, penutup kepala jika perlu, celemek jika perlu. Demikian penjelasan tentang pengertian, tujuan, dan alat persiapan untuk perawatan luka. Sekarang kita lanjut ke cara perawatan luka tersebut. Selamat menyaksikan. Apakah benar dengan Ibu Dini? Iya. Perkenalkan, nama saya Rika Rosita. Saya perawat di ruangan Anggrek. Di sini saya akan melakukan perawatan luka kepada Ibu, yaitu tujuannya untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada luka, kemudian untuk menjaga kelembaban pada luka, kemudian mengurangi risiko terjadinya komplikasi. Apakah Ibu bersedia? Ya. Waktunya kurang lebih 3-5 menit. Kalau begitu saya akan ambilkan alatnya dulu dan cuci tangan ya, Bu. Iya. Setelah itu, dekatkan alat kepada pasien. Kemudian, tutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Apakah Ibu sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, saya mulai ya, Bu. Ibu sudah nyaman posisinya kayak gini? Udah. Memakai handscoon bersih. Kemudian pasang perlak pengalas. Kemudian buka balutan. Maaf ya, Bu. Ya. Sakit, Bu? Dikit. Buka dengan menggunakan cairan NaCl.
sapuka dari atas ke bawah. Bersihkan luka minimal 2 kali atau sampai bersih. Lakukan dari atas ke bawah. Buang, bengkok. Kemudian kita bersihkan menggunakan betadine. Lakukan dari atas ke bawah. Kemudian buang ke bengkok. Jika ada jaringan mati atau nekrosis, kita bisa gunting jaringan tersebut dan buang ke bengkok. Kemudian kita tutup luka dengan menggunakan kasa umul-umul atau kasa lembab, yaitu tujuannya untuk menjaga kelembaban luka. Kemudian kita tutup menggunakan kasa kering. Dan berikan perekat supaya tidak lepas. Setelah itu rapihkan alat. Buang ke bengkok, kemudian cuci tangan. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah diganti balutan? Alhamdulillah lebih nyaman. Sakit gak Bu? Oke, baik. Balutan Ibu akan diganti besok pagi atau sore. Coba Ibu gerakan tangan Ibu. Sakit Bu? Sakit. Mendokumentasikan yaitu nama perawat yang melakukan tindakan perawatan luka, kemudian nama pasien, kemudian tindakan perawatan yang diberikan, kemudian obat yang diberikan, kemudian waktu, tanggal, dan sekian, dan terima kasih. Demikian video tentang penjelasan dan cara melakukan perawatan luka dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rosita. Saya mahasiswa dari Stikes Muhammadiyah Ciamis, Prodi D3 Keperawatan kelas 3A. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Adapun pengertian dari pemeriksaan fisik itu sendiri yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang menggunakan teknik inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Adapun tujuan dari pemeriksaan fisik itu sendiri yaitu mendapatkan data tentang keadaan pasien secara lengkap. Kemudian ada alat-alat yang harus disiapkan, yaitu yang pertama ada rak instrumen, kemudian ada bengkok, kemudian ada pengalas dan perlak, kemudian ada refleks hammer, penlight, garpu tala, kemudian ada jam atau stopwatch,
Selanjutnya ada termometer, kom kecil yang berisikan garam, larutan garam, gula, dan kopi. Kemudian ada sphygmomanometer, stetoskop, kemudian ada minyak telon. Selanjutnya ada hand sanitizer. Kemudian ada buku kecil atau alat tulis untuk pendokumentasian. Kemudian ada bak, baki, dan pengalas. Kemudian alat pelindung diri yaitu terdiri dari handscoon, masker, penutup kepala, celemek, dan Google jika perlu. Demikian penjelasan tentang pengertian, tujuan, dan prosedur persiapan alat. Sekarang kita lanjut ke pemeriksaan fisiknya. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu tahap orientasi atau komunikasi terapeutik, yaitu memberikan salam, kemudian memperkenalkan nama perawat, kemudian menjelaskan prosedur tindakan yang akan diberikan kepada pasien. Selanjutnya, jaga privasi pasien. Kemudian, prosedur tindakan, yaitu mempersilahkan pasien untuk berbaring terlentang, kemudian menggunakan handscoon atau prinsip bersih. Kemudian, mintalah klien untuk memberikan respon terhadap pemeriksaan seperti rasa sakit dan lain-lain. Kemudian, mulailah melakukan pemeriksaan fisik dengan teknik head to toe, dimulai dari kepala dan rambut. Lakukan pemeriksaan yang terjauh dari kita. Inspeksi bentuk, ukuran, dan warna rambut. Palpasi tebal dan banyaknya rambut. Kemudian mata. Inspeksi simetris, konjungtiva, pupil, kemudian sklera. Selanjutnya palpasi. Tekan bola mata, ada atau tidaknya nyeri tekan pada mata. Kemudian telinga. Inspeksi, ukuran, kesimetrisan telinga, kemudian bentuk dan serumen. Kemudian hidung, inspeksi bentuk dan simetrisan lubang hidung dan ada atau tidaknya pernapasan cuping hidung. Palpasi, ada atau tidaknya nyeri tekan. Kemudian mulut dan paring, inspeksi mukosa bibir, kebersihan mulut, lidah, dan gigi. Palpasi lidah. Kemudian leher, inspeksi kesimetrisan antara leher kiri dan kanan. Palpasi, ada atau tidaknya pembengkakan kelenjar tiroid. Kemudian dada, inspeksi kesimetrisan dada. Palpasi, ada atau tidaknya pembesaran dan nyeri tekan dan massa. Auskultasi suara paru. Kemudian jantung, inspeksi suara jantung. Kemudian abdomen, inspeksi bentuk dan gerakan abdomen. Auskultasi bising ustus. Palpasi bentuk dan ukuran. Perkusi, ada atau tidaknya cairan dan massa serta nyeri tekan pada abdomen. Kemudian genitalia, inspeksi rambut pubis, kulit dan ukuran. Palpasi, ada atau tidaknya nyeri tekan, benjolan serta cairan, dan ekstremitas. Inspeksi warna kulit, ada atau tidaknya benjolan dan pembengkakan. Palpasi, temperatur, sendi, otot serta nyeri tekan. Palpasi, struktur, konsistensi, dan ukuran tulang, dan kekuatan otot. Kemudian tahap terminasi. Yang pertama, merapihkan pasien. Yang kedua, menanyakan pada pasien apa yang dirasakan. Yang ketiga, menyimpulkan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Yang keempat, melakukan kontrak untuk tindakan selanjutnya. Yang kelima, memberikan salam. Yang keenam, merapikan alat. Yang ketujuh, cuci tangan. Kemudian dokumentasi. Yang pertama, nama perawat yang melakukan tindakan, nama pasien, berikan kesimpulan dan catat setiap langkah pemeriksaan, kemudian waktu, tanggal pemeriksaan, dan catat respon dari setiap klien. Demikian prosedur pelaksanaan pemeriksaan fisik teknik head to toe dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.